فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang luar biasa. Hadis ini diangkat dalam buku-buku akidah dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, perumpamaan bumi kalian yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian. Ingat, sebelum saya berikan hadis, Allah menciptakan langit 7 lapis. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Susun. Dalam surah Naba Allah mengatakan sab'an shidada. 7 bangunan lapis yang kokoh, gitu kan? Nabi SAW jelaskan tuh, perumpamaan bumi kalian dibandingkan langit pertama di atas kepala kalian seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau kita cabut cincin kita, lempar di padang pasir, masih kelihatan kah? Jawabannya tidak, karena kecil, padang pasirnya luas. Makanya kita berdiri dimanapun di muka bumi ini nggak pernah lihat ujungnya langit. Karena memang dia sangat luas, gitu kan? Kita berada di Amerika, di Saudi, di Indonesia, sama aja langitnya. Nggak bisa ada ujungnya. Dan fakta-fakta ilmiah sekarang membuktikan itu. Bukankah sekarang secara ilmu pengetahuan alam dijelaskan bumi ini dibandingkan matahari saja, matahari sekian juta kali lebih besar, gitu kan? Dan ini contohnya. Saya punya teman dekat dulu, ada dosen di UI, yang pada saat saya jelaskan tentang kebesaran ayat Allah ini, lalu dia bilang, Ustaz, dalam Al-Quran ada ini? Saya bilang, ya ada. Dia bilang, apakah Ustaz sudah tahu di abad 18 kemarin, para ilmuwan itu mengira matahari itu cuma satu. Dan matahari dianggap planet terbesar di muka bumi di abad 18. Tapi sekarang teknologi membuktikan ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari dengan planet-planetnya. Jaraknya sekian juta kali dari matahari yang satunya gitu. Dan di sana ada apa? Allahu alam. Ada juga planet-planet, ada bumi, ada segala, mungkin ada seperti, tapi kita tidak tahu. Manusia nggak tahu. Cuma dibilang sekian juta tahun jaraknya dari bumi. Dari bumi kita ke Pluto, satu planet, satu matahari ini, jaraknya 274 tahun. Makanya tidak pernah ada astronot dikirim ke Pluto, mati di jalan. 274 tahun, begitu. Dan semua ini, semua miliaran bintang-bintang ini dengan kecepatan cahaya berada di bawah langit pertama. Makanya para ilmuwan mengatakan mustahil, ini ilmuwan barat pun ya mengatakan mustahil manusia bisa pegang langit dengan tangannya, nggak mungkin. Tapi Allah jelaskan apa? 7 lapis langit. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit pertama ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu, digabung antara langit pertama dengan bumi dua-duanya, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kepala Anda nih. Di atasnya lagi langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi tiga-tiganya digabung. Dibanding langit ketiga hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, 3, 2, 1 dan bumi digabung empat-empatnya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi. 6 lapis langit, 1 sampai 6 dengan bumi 7. Dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit itu jemaah sekalian penuh dengan makhluknya Allah yang dikenal dengan malaikat. Ini kalau kita bahas rukun iman tentang malaikat yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, saya menembus 7 lapis langit tersebut untuk menerima perintah sholat, dan tidak ada tempat sebesar, ya, seluas 4 jari manusia, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat. Itu luar biasa gitu. Dan malaikat ini juga perlu Anda tahu sedikit informasi. Ada yang namanya ismul fardi, ada namanya ismul jins. Ada nama individu dan nama kelompok. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu nama pribadi. Nggak ada Jibril lain, nggak ada Israfil dari Mikail lain. Tapi ada nama malaikat kelompok. Seperti Raqib dan Atid. Di bawah Raqib itu ada miliaran malaikat. Di bawah Atid ada miliaran malaikat. Jadi kalau manusia sekarang 5 miliar, Raqib Atid itu rasionalnya 10 miliar. Malaikat Munkar Nakir bertanya di kuburan, itu juga banyak nama kelompok. Di bawah Munkar sekian miliar, di bawah Nakir sekian miliar. Malaikat maut, kalau sekalian 1 juta orang mati, bukan satu malaikat yang cabut ruh, tapi sekian banyak gitu, nama kelompok. Itu jumlahnya banyak sekali gitu kan. Kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitil Ma'mur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal Baitil Ma'mur, yang setiap hari tawaf di situ 70.000 malaikat pergi, tidak akan pernah kembali lagi, mati. Malaikat kan juga mati, gitu kan? Besok datang 70.000 baru tawaf, pergi tidak pernah kembali lagi. Dari pertama diciptakan sampai nanti Allahu alam kapan, sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat gitu?
Baik, di atas langit ketujuh kata Nabi SAW ada Sidratil Muntaha, pembatas antara hamba dengan langit-langit dan bumi ini. Kata Nabi SAW, besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda boleh tanya, siapa kita ini dan ada di mana gitu kalau dibandingkan semua ini. Bumi ini seperti pasir, apalagi kita gitu. Makanya aneh kalau ada orang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Di atasnya lagi, Sidratul Muntaha ada sebuah lautan Allah ciptakan. Lautan jemaah sekalian. Anda kalau mau tahu baca tafsirnya ayat Al-Quran, semua ayat yang menceritakan tentang singgasana Allah. Kalau Anda temukan wakana arsyu alal ma, singgasananya Allah di atas air. Ada banyak ayat bicara masalah ini. Itu air yang maksud adalah lautan. Besarnya lautan tersebut kata Nabi SAW digabung Sidratil Muntaha. Kita di dasar lautan sekarang ini. 7 lapis langit dan bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya ada singgasananya Allah atau arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Bagaimana besarnya? Kata Nabi SAW, arsy-nya Allah besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Singgasana, makanya dikatakan arsy-nya Allah itu azim, besar, luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah di atas arsy-nya maha besar. Makanya kita kalau salat mengatakan Allahu